Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita akan belajar kembali tentang sejarah kebudayaan Islam ini khususnya untuk teman-teman yang beragama Islam ya karena ya ada ada peluang juga ini tentang sejarah kebudayaan Islam itu muncul ya. Muncul dalam soal karena kita ingat lagi bahwa soalnya itu jumlahnya 100 ya 100. Jadi tidak ada salahnya kita mempersiapkan sejak dini ya agar ketika kita menemui soal, menjumpai soal yang itu tentang sejarah, kita sudah punya bekal. Oke. Sekali lagi kita belajar bersama, berikhtiar dan terima kasih atas kerjasamanya kita belajar bersama ini saling memberikan manfaat. Langsung ke soal yang pertama. Tokoh yang terkenal sebagai bapak kedokteran modern yang mengarang buku The Canon of Medicine dan juga terkenal dalam bidang filsafat adalah siapa ini? Tokoh yang terkenal sebagai bapak kedokteran dan juga ahli dalam bidang filsafat. Beliau itu pada masa dinasti ya, pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu. Kemudian kita lihat dari pilihan jawabannya, kita seleksi langsung. Torik bin Ziyad. Ya, kalau Torik bin Ziyad itu kita ingat Torik bin Ziyad itu adalah seorang panglima, panglima dalam penaklukan Spanyol kalau tidak salah ya. Itu pada masa dinasti Umayyah. Kemudian kalau Ibnu Sina, nah ini Ibnu Sina ini seorang ahli dalam bidang filsafat dan yang paling terkenal adalah dalam ilmu kedokteran, ilmu kedokteran. Kemudian kalau C Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit itu seseorang yang ditunjuk menjadi dalam apa ya, pemimpin dalam pengumpulan mushaf Al-Qur'an pada saat Abu Bakar itu, ya Zaid bin Sabit. Karena pada saat itu ada kodifikasi Al-Qur'an sampai nanti kodifikasinya itu terkumpul dan selesai dalam waktu pemerintahan Utsman bin Affan. Kalau Zaid bin Harisah itu salah satu dari pembantunya Nabi Muhammad yang pertama kali masuk Islam, termasuk asabiqunal awalun ya, orang yang pertama kali masuk Islam diantaranya adalah Zaid bin Harisah, kemudian Khadijah istri Nabi ya, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Nah itu itu pada apa ya, tahap pertama. Kemudian tahap kedua ada Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Tolhah, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan sampai ketiga ya termasuk Bilal bin Robah gitu. Kalau Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit bukan, Tariq bin Ziyad bukan, maka jawaban yang paling tepat adalah Ibnu Sina. Oh maaf, ini jawabannya belum saya ganti nih, Ibnu Sina ya. Oke, selanjutnya penyebaran Islam di Indonesia melalui beberapa jalur di bawah ini kecuali ya, jadi Islam menyebar ke Indonesia itu melalui beberapa jalur ya. Kalau di dalam teorinya itu ada teori Gujarot, kemudian dari India itu, kemudian teori Persia, teori Arab, kemudian teori Cina. Nah, Gujarot, Persia, Arab, Cina. Ya, Arab, Cina, Gujarot, Persia. Nah, itu dari segi teori. Kemudian kalau kalau dari segi jalurnya itu adalah di bawah ini kecuali perdagangan, pendidikan, pernikahan, akulturasi budaya ataukah peperangan. Ya, yang jelas ini yang bukan adalah peperangan. Kenapa? Karena Indonesia itu datang dengan cara yang ramah dan cara yang toleran. Selain perdagangan, pendidikan, pernikahan, akulturasi budaya, itu ada yang mengatakan melalui tasawuf ya, tasawuf sufi dan lain-lain. Oke, ini jawabannya belum saya ganti semuanya ini. Mohon maaf. Yang penting ini jawaban dari soal nomor 2 adalah kecuali peperangan. Oke, ada hadis ya yang saya tampilkan agar kita ya mengingat mengingat kembali paling tidak tentang hadis-hadis nanti mungkin bisa juga muncul di dalam soal. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala idza mata al insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih
awaladin sholihin yad'ulah. Pertanyaannya, hadis yang bergaris bawah di atas menunjukkan tentang, nah kita lihat yang bergaris bawah adalah sodakotin jariyatin ya, sodakoh jariyah, sedekah sodakoh yang pahalanya terus mengalir ya. Itu apa? Jadi kita lihat pilihan jawabannya: A wakaf, B zakat, C perdagangan, kemudian D toleransi. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah wakaf. Karena wakaf itu kita mewakafkan misalkan sebidang tanah ya, kemudian tanah tersebut digunakan untuk kepentingan ibadah, kepentingan agama, misalkan masjid, kemudian pondok pesantren dan lain-lain, maka amalnya itu akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Selama eh, tempat yang kita wakafkan itu terus berproses ya, berproses untuk digunakan dalam hal pendidikan, keagamaan dan lain-lain, maka amal ya, amal dari harta yang kita, benda yang kita wakafkan itu akan terus mengalir. Maka dalam hal ini hadis ini yang bergaris bawah itu menunjukkan tentang wakaf. Meskipun dalam lafadznya secara teksnya itu tidak menunjukkan kalimah atau lafadz yang lebih spesifik ke wakaf gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ada hadis lagi. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan wa yaqulu tazawwaju al waduda al walud inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah, rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Ya, jadi hadis di atas menjelaskan perintah tentang apa? Kita lihat dari lafadznya itu sudah ada tazawwud, tazawwaju, kemudian eh, ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul, ini memerintahkan untuk menikah dan jangan sampai apa ya, dan mencegah untuk menjomblo lah, ini tabattul ya. Ini mencegah dengan cara yang ya dicegah sungguh-sungguh. Maka hadis di atas menjelaskan perintah tentang A pernikahan, B zakat, C perdagangan, D toleransi. Yang paling tepat adalah pernikahan. Kenapa saya memunculkan dua hadis ini saja ya? Ini untuk barometer kita, untuk kita bersiap-siap. Berarti nanti ada juga peluang hadis-hadis yang lain, misalkan hadis tentang sholat, hadis tentang zakat, hadis tentang perdagangan, kemudian toleransi dan lain-lain. Oleh sebab itu, untuk mengetahui dari seperti hadis-hadis seperti ini ya, kita harus juga paham arti dari per kalimahnya, per lafadznya. Kita lihat, oh ternyata ini artinya ini, maka mungkin jawabannya ini. Nah, itu paling tidak kita tahu maknanya. Oke, selanjutnya pada masa pemerintahannya, beliau membentuk Baitul Mal dengan tujuan untuk menerapkan prinsip kesamarataan dalam pembagian hasil harta rampasan perang yang dikelola oleh Abu Ubaidah. Merupakan kebijakan dari sahabat. Nah, pada saat itu, pada saat khalifah tersebut itu ada satu lembaga yaitu Baitul Mal yang digunakan untuk mengelola hasil rampasan perang tadi ya, dikelola yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Ini dikelola dalam hal apa? Ya, dibagikan untuk tujuan kesamarataan ya. Itu terjadi pada masa jawaban yang tepat adalah Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang pertama kali apa ya, mempercayai tentang Isra Mi'rajnya Nabi ya, perjalanannya Nabi Isra Mi'raj. Maka disebutkan di belakangnya adalah gelarnya As-Siddiq. Selain itu pada masa beliau terjadi dua perang, yaitu perang Yamamah dan perang Riddah. Kalau perang Yamamah itu perang untuk memerangi nabi palsu, termasuk ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab itu yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Itu terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Kalau perang Riddah itu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ya. Itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian soal selanjutnya, kodifikasi hadis terjadi pada masa dinasti Umayyah yang saat itu dipimpin oleh ya, ini kodifikasi hadis pada masa dinasti Umayyah yang dilakukan oleh siapa? A. Umar bin Abdul Aziz, B. Harun Ar-Rasyid,
C. Walid bin Abdul Malik, D. Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina tadi itu adalah bapak kedokteran ya, dan juga ahli filsuf, ahli filsafat. Kalau Harun ar-Rasyid itu kemarin adalah masa keemasan yang terjadi pada dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid ya. Kemudian kalau Umar bin Abdul Aziz dan Walid bin Abdul Malik ini sama-sama pada masa dinasti Umayyah. Namun yang kodifikasi hadis terjadi pada masa siapa? Umar bin Abdul Aziz. Yang paling tepat adalah A. Umar bin Abdul Aziz. Untuk mengingat agar lebih enak ya, hadis Aziz, ya gitu saja. Umar bin Abdul Aziz, agar kita gampang mengingatnya. Oke, terima kasih. Sekali lagi ini untuk teman-teman yang beragama Islam, dan nanti kita buatkan lagi video-video yang terkait dengan wawasan kebangsaan agar kita semuanya semakin matang, semakin mantap, semakin yakin untuk mengikuti ujian SKTT besok ya. Semoga semuanya diberikan kelancaran, kesuksesan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu saya. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.